asesmen. Apakah Ibu deg-degan atau bagaimana perasaan Ibu? Ya, agak sedikit. Ayo coba Ibu tarik nafas dalam, keluarkan. Iya, bagus Ibu. Nah, Ibu perkenalkan diri saya kembali. Nama saya Reni Rukmana Aja. Saya asesor di Rumah Sakit Umum Kabupaten Kolaka Timur. Hari ini saya akan melakukan pra-asesmen. Nah, tujuan dari pra-asesmen itu sendiri melakukan verifikasi terhadap data pribadi yang data Ibu, kemudian permohonan asesmen Ibu yang akan diasesmen, kemudian kompetensi dan bukti pendukung, serta Ibu akan melakukan asesmen mandiri hari ini. Apa Ibu sudah siap? Siap. Ya, baik. Saya jelaskan di awal ya, pra-asesmen adalah bagian awal dari persiapan Ibu sebelum melakukan asesmen kompetensi. Nah, untuk tahap awal saya akan menjelaskan bahwa asesmen kompetensi adalah proses pengumpulan bukti dengan standar kompetensi dan membuat keputusan apakah Ibu mencapai kompetensi atau belum mencapai kompetensi. Untuk prosesnya itu sendiri kita mulai dari seperti apa saat ini yang sementara berlangsung, yaitu tahap konsultasi. Berikutnya adalah pengkajian ulang dan keputusan hasil juga banding jika nanti kita sudah melewati serangkaian tahapan dari asesmen kompetensi. Kalau begitu saya akan bacakan dulu ya Ibu kompetensi apa yang Ibu bisa lakukan. Sebelumnya saya mau konfirmasi data Ibu. Nama lengkap Herna Wulansari SKNUS, tempat lahir Nuruka 11 Maret 90, jenis kelamin perempuan, nomor HP Ibu 081 243 477 166, alamat email hernawulan@yahoo.com, dan jenjang pendidikan terakhir yaitu profesional. Ibu di sini data permohonan asesmen yaitu kenaikan tingkat dari penugasan khusus 1 ke penugasan khusus 2 dengan skema sertifikasi yaitu unit, dan kontes asesmennya nyata atau di tempat kerja, dan sebagai acuan pembanding yaitu standar kompetensi dan standar operasional prosedur yang akan kita gunakan. Kemudian untuk tujuan asesmen kompetensi ini Bu nanti membandingkan penampilan Ibu sebelum dan sesudah sehingga Ibu dijamin kompeten di level yang penugasan khusus yang kedua. Nah, kemudian untuk panduannya saya akan jelaskan kepada Ibu. Dari panduan ini sendiri standar yang akan kita gunakan yaitu SKKNI dan SPO. Ini untuk dan kompetensi yang kita ajukan yaitu memberikan obat secara aman dan tepat. Kemudian yang saya perlu jelaskan kembali yaitu kriteria unjuk kerja. Adapun di sini elemen kompetensinya yang pertama mengkalkulasi pemberian obat atau pengobatan secara tepat. Kemudian menyiapkan klien atau pasien untuk memperoleh obat-obatan. Ketiga, menyiapkan alat dan obat-obatan sesuai dengan teknik pemberiannya. Kelima, mengevaluasi hasil pemberian obat dan mendokumentasikan pemberian obat-obatan sesuai dengan pedoman instruksi. Bagaimana Ibu, apa sudah jelas yang saya jelaskan tadi? Iya, kalau begitu kita mulai dengan langkah pertama yaitu asesmen mandiri. Asesmen mandiri, tolong Ibu kita cek di sini. Saya sediakan lembar checklist. Pilihannya di sini ada kompeten dan belum kompeten. Nanti Ibu menilai diri sendiri dari daftar pertanyaan yang di asesmen mandiri. Ibu menceklis apakah Ibu kompeten atau belum kompeten di bidangnya.
Permisi Bu ya. Ya, Ibu sudah ya? Iya. Saya akan melihat ini asesmen mandiri yang Ibu telah lakukan. Nah, dari asesmen mandiri ini di semua elemen kompetensi daftar pertanyaan yang ada, Ibu menjawab kompeten. Karena sudah terjawab, mohon ditandatangani Bu. Ya. Kemudian setelah asesmen mandiri, kita akan verifikasi bukti pendukung. Verifikasi bukti pendukung di sini, saya akan melihat dokumen Ibu. Ya baik, ini dokumen Ibu. Saya sesuaikan dengan yang ada di sini. Ijazah iya, oke. Ijazah, SIPP, kemudian logbook, ya sertifikat, ya STR. Oke Ibu, baik, lengkap. Ini nanti ke depan jika sudah dilakukan asesmen kompetensi, Ibu mohon dibawa berkas asli ya Ibu ya. Iya, dibawa berkas aslinya. Tolong Ibu ini ditanda tangan. Ya, Ibu tanda tangan di nama Ibu. Iya, oke, baik, terima kasih. Untuk asesmen mandiri sudah, verifikasi berkas sudah. Untuk pelaksanaan asesmen kompetensi kita sepakat akan laksanakan di hari Senin tanggal 19 September 2022 jam 9 di ruang perawatan dewasa. Bagaimana Ibu? Apa ada yang bisa Ibu diskusikan? Tidak. Tidak ada ya, lengkap, jelas ya Bu ya. Ya, jadi sampai di sini dulu untuk hari ini, sampai ketemu di hari Senin Bu ya. Makasih banyak Bu. Ya, makasih. Ya. Baik Ibu, apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ya, ketemu lagi Bu dengan saya Regina Aja, asesor hari ini untuk melakukan asesmen kompetensi dengan Ibu. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Herna. Ya, apa Ibu sudah siap? Siap. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai Bu, untuk tujuan asesmen kompetensi itu sendiri yaitu yang pertama, nanti kita akan membandingkan sejauh mana kompetensi yang Ibu miliki sebelum dan sesudah, sehingga Ibu akan dijamin kompetennya di bidangnya. Nah, kemudian untuk panduannya saya akan jelaskan kepada Ibu dari SKKNI dan SDM kita akan pakai. Kemudian adapun untuk kompetensi yang akan kita nilai yaitu memberikan obat secara aman dan tepat. Nah, ini untuk asesmennya. Adapun asesmen kompetensi yang Ibu akan lakukan hari ini yaitu memberikan obat secara aman dan tepat. Yang elemen kompetensinya pertama mengkalkulasi pemberian obat atau pengobatan secara tepat. Ini kita ada beberapa metode asesmen yang akan kita pakai, yaitu uji tulis yang dimana perangkat asesmennya instrumen penilaian tertulis. Dan kemudian ada juga untuk mengkalkulasi pemberian obat atau pengobatan secara tepat, kita juga memakai observasi
nanti sebentar kita akan praktikkan. Di mana di sini akan saya pakai perangkat asesmennya, checklist observasi. Selanjutnya elemen kompetensi kedua yaitu menyiapkan klien atau pasien untuk memperoleh obat-obatan, di mana metode asesmen yang kita akan pakai yaitu uji lisan, observasi, dan uji tulis. Nah, di sini perangkat asesmen yang kita akan pakai lembar checklist dan lembar checklist observasi. Selanjutnya yaitu elemen kompetensi yang ketiga, kita siapkan alat dan obat-obatan sesuai teknik pemberiannya. Nah, kita bisa gunakan metode asesmen, observasi, dan uji lisan. Selanjutnya elemen kompetensi yang akan dinilai hari ini yaitu melaksanakan pemberian obat-obatan. Nah, di mana kita pakai observasi pada metode asesmen. Selanjutnya untuk elemen kompetensi selanjutnya itu mengevaluasi hasil pemberian obat. Di mana di sini kita akan pakai metode asesmennya uji tulis, observasi, dan kemudian elemen kompetensi yang keenam yaitu mendokumentasikan pemberian obat-obatan sesuai dengan pedoman instruksi. Di sini yang kita pakai metode asesmennya uji tulis dan observasi. Ya. Untuk kegiatan Ibu bisa tanda tangan di lembar persetujuan yang saya sudah bacakan tadi pada elemen kompetensi. Permisi. Iya, baik Ibu Herna. Nah, Ibu sudah tanda tangan asesmen kompetensi. Yang pertama-tama kita lakukan yaitu kita akan uji observasi. Kita akan lakukan observasi bagaimana cara Ibu memberikan obat ke pasien. Apakah Ibu bisa dikatakan kompeten atau belum kompeten pada saat pemberian obat. Ya, kalau begitu Bu, mari saya persilakan kita ke ruangan pasien. Bu Herna, kita sudah lakukan ujian observasi yang telah Ibu lakukan tadi. Sekarang kita lanjut ke ujian lisan dan tulisan. Kita ke ruangan sebelah tempat kita pertama tadi, ya. Oke, baik Bu, ayo kita ke sebelah. Salam. Ya, silakan Ibu Herna. Ya, Bu, baik Bu. Tadi kita sudah melalui serangkaian observasi cara pemberian obat yang benar ke pasien. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu uji lisan. Uji lisan ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Ibu. Ibu menjawab. Dari situ saya akan melakukan observasi apa Ibu kompeten atau belum kompeten. Oke, baik. Untuk apa Ibu siap? Siap. Iya, baik. Kita mulai ya Bu ya. Pertama, bagaimana cara Ibu menggunakan formula obat? Cara menggunakan formula obat itu sediaan obat sediaan obat atau jumlah dari total kandungannya, seperti contohnya ketika dokter meminta obat paracetamol tablet 200 mg. Satu tablet obat memiliki sediaan 500 mg. Maka cara hitungannya yaitu 250 per 500 mg adalah sama dengan seperdua tablet. Iya, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu mengetahui 7 prinsip obat? Coba Ibu sebutkan 7 prinsip obat tersebut. 7 prinsip obat yaitu benar identitas, benar obat, benar dosis, benar waktu pemberian, benar rute, benar info, dan benar dokumentasi. Iya, baik. Kemudian pertanyaan ketiga Bu tentang medication error. Menurut Ibu medication error itu apa sih? Medication error yaitu suatu kejadian yang tidak hanya dapat merugikan pasien yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Oh iya, baik. Selanjutnya kita sudah lalui permisi Bu, mohon maaf.
Eh, Sekarang sudah uji lisan kita sudah laksanakan. Sekarang kita uji tulis. Nah, uji tulis ada beberapa nomor soal yang akan saya berikan kepada ibu. Ibu menjawab soal yang saya berikan ini berjumlah 15 soal ibu ya. Oke. Ibu, ya, ibu sudah menjawab uji tulis. Mohon ibu tanda tangani. Ya, kemudian ibu tadi juga uji lisan. Tolong ibu tanda tangani. Permisi ibu ya. Ya, baik. Nah, jadi Bu, kita sudah melewati serangkaian tes asesmen kompetensi yang Ibu sudah laksanakan, dari mulai uji tulis, observasi maupun ujian lisan. Jadi saya sebagai asesor berterima kasih atas waktunya. Semoga Ibu nanti misalkan apapun hasilnya yang telah saya berikan, Ibu nanti ada kesempatan untuk ajukan banding jika memang hasil ujian ini Ibu merasa jika hasil ujian yang kita sudah laksanakan ini hasilnya nanti Ibu tidak terima, Ibu bisa ajukan banding. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan Ibu, sampai di sini saja. Terima kasih atas waktunya. Ya, baik Ibu Herna, sudah saya kumpulkan bukti tentang ujian Ibu hari ini, di mana akan saya buat keputusan sesuai kriteria apakah valid, autentik, kuren ataupun sufisien. Dan keputusan ini nanti keputusan yang hasil yang telah saya ujiankan Ibu barusan tentang asesmen kompetensi nanti akan keluar dalam bentuk rekomendasi. Nah, rekomendasi inilah nanti akan jadi bukti di mana direktur nanti atau kepala rumah sakit akan menentukan apakah Ibu layak masuk ke penugasan khusus 2, di mana nanti direktur akan membuat rincian wewenang yang akan Ibu laksanakan, apakah dengan rekomendasi ini Ibu layak atau tidak mendapatkan wewenang tersebut. Nah, jika hasil pada saat rincian wewenang yang keluar tadi tidak sesuai yang Ibu pikirkan atau yang Ibu rasa bahwa ujian Ibu memang sudah bagus, nanti Ibu akan ajukan banding jika misalkan Ibu tidak menerima keputusan dari kami. Ya, Ibu paham ya? Ya, baik. Untuk kesempatan hari ini Ibu, saya kira itu saja. Jadi mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang jelas Ibu bisa tanyakan. Terima kasih dari saya, asesor, atas nama Reni Konaja, sangat berterima kasih. Ya, baik Ibu, semoga sukses ke depan. Ya, baik Ibu, terima kasih.